Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Babang Roy. Saya dulu ya, basic. Hari ini sebenarnya udah malas keluar, ya. Kenapa malas keluar? Karena COVID-19. Tapi ternyata jalanan jor masih ngantri juga. Oke, hari ini kenapa sih terpaksa harus keluar juga, ya? Jadi ceritanya, nah ini kita udah sampai tempatnya nih di kantor ACC. Nah, jadi ini di sebelah saya nih ada Mas Dewa Angga nih, ya, si yang beli stream ini. Jadi poinnya apa sih yang saya mau jelasin di sini? Jadi teman-teman, apa ya, kalau mau beli mobil melalui perorangan, ya, terus si penjual tersebut nggak ngurusin leasingnya, ya, ini bisa ngurus leasing sendiri. Kayak Mas Dewa Angga ini, betul ya Mas ya? Iya. Ya, jadi Mas 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 Angga aja lah ya lupa ya. Jadi Mas Angga kebetulan dapat offering dari ACC Priority Program, boleh dibilang pre-approve ya. Jadi karena datanya bagus ya langsung di-approve, langsung disetujui. Jadi tinggal cari mobilnya. Nah, poinnya apa? Poinnya ya jadi kalau kita cari-cari mobil misalkan di marketplace atau di OLX dan lain-lain lah ya. Terus yang jual perorangan kan kendalanya mereka itu nggak terima leasing, ya kan? Karena mereka nggak bisa proses gitu. Tapi sebenarnya kalau kita tahu caranya, ini bakalan lebih mudah dan bakalan lebih murah. Murahnya tuh murah banget. Ya nanti semurah apa? Kita tanya sama Mas Angga nih, kan? Makanya nanti kita tanya nih, ini mobil CR berapa sih si Mas Angga ini? Apa DP-nya berapa? Angsurannya berapa? Murah apa enggak? Kita mau tanya nanti. Ya. Terus yang kedua apa? Yang kedua poinnya sebenarnya kita harus cari tahu dulu ya apa leasing mana yang harus kita tuju. Terus contoh kayak Mas Angga kemarin dia mau cari Honda Stream nih, Honda Stream saya nih ya. Ditanya misalkan pencairannya berapa, angsurannya berapa per bulan, kalau 3 tahun berapa, kalau 4 tahun berapa, kalau 2 tahun berapa, ya kan? Kalau hitungannya udah masuk, terus biasanya si marketing leasing itu kalau bukan yang priority program, dia akan minta KTP kita, KTP kalau kita udah married suami istri, terus domisili. Nah, nanti di awal itu akan dicek slik BI-nya. Dulu namanya BI checking, ya kan? Kalau BI checkingnya bagus, terus menurut marketing kita memadai untuk ngangsur mobil, ya. Nah, itu boleh tuh lampu hijau kita cari mobilnya. Nah, mobilnya dapet, barulah proses. Tapi memang satu kendala sih. Kendalanya apa? Apakah si penjual ini mau repot? Ya kan, kalau kayak saya nih ya, sebenarnya kan saya maunya kan yang simple-simple aja, orang bawa duit cash ya kan terus bayar ya udah selesai hari itu juga ya. Tapi kan kalau kayak gini prosesnya saya harus datang ke leasing ACC di tengah-tengah COVID-19 ya kan. Nah, itu ada effort ya. Terus yang kedua, kemungkinan besar tergantung leasingnya nih ya. Kalau leasingnya bisa pencairannya cepat, bisa di hari yang sama atau H+1. Tapi rata-rata sih leasing tuh H+2. Jadi begitu BPKB di store ya, uangnya baru cair H+2 setelah BPKB-nya di store. Nah, kali ini saya lagi ada di ACC yang katanya begitu BPKB di store itu bisa langsung cair hari itu juga. Tapi tetap ada jeda jam karena itu harus melalui tahap proses verifikasi telepon, apakah mobil udah dilihat, apakah mobil udah diterima, kurang lebih kayak begitu. Nah, satu hal sih itu doang yang bikin kendala. Jadi kalau teman-teman mau cari di perorangan, ya penjualnya perorangan tapi nggak mau ngurus leasing, ya baik-baikin aja sama yang jual. Mau nggak dia nunggu, mau nggak dia apa datang ke kantor leasing, mau nggak dia ngasihin BPKB-nya, ya kan untuk diproses di leasing. Nah, satu hal untuk penjual yang paling aman kasih BPKB adalah datangin tempat leasingnya.
Ya jangan sampai BPKB itu dipinjem atau dipinjem untuk proses sama si pembeli. Contoh nih kayak Mas Angga nih, ya mau pinjem BPKB saya, ya saya nggak akan kasih gitu. Yang saya kasih adalah datang ke orang leasingnya langsung, datang ke kantor leasingnya. Dalam hal ini kan saya lagi ada di ACC nih, itu. Ya. Jadi nanti hari ini adalah cek fisik, terus selain BPKB hari ini juga ya. Iya. Ya sama selain BPKB dan tanda tangan kontraknya si Mas Angga. Nah, berapa harganya, berapa pencairannya ya? Kita mau tanya nih, cairnya berapa sih? Terus angsuran bulanannya berapa sih? Kayak begitu. Terus berapa tahun? Ya, kita langsung aja tanya sama Mas Angga. Oke, Mas Angga. Halo. Masuk Babang Roy ini. Babang Roy. Jadi aku mau tanya, jadi buat info ke teman-teman, sebenarnya plusnya banyak sih kalau kita cari leasing sendiri, ya kan. Tapi memang juga tergantung dari penjualnya. Penjualnya mau nggak? Kalau penjualnya baik hati kayak saya semua ya aman-aman aja. Tapi kalau penjualnya nggak ngerti, ya kan, ya udah maunya yang simpel-simpel aja. Saya mau tanya Mas Angga, ini Honda Stream tahun 2006 1700 cc automatic masih cair berapa di sini, Mas? Secara hitungan mereka itu kita di mobil ini dihargai sebesar 93 juta. Waduh, dapat duit dong. 93 juta, tapi itu kan OTR-nya. Iya. Nanti dikurangin 10 juta, baru dari sisanya itu dikalikan dengan 60% atau 70%, maksimal 70% pencairan dari sisanya itu. Oh, jadi maksudnya 90 juta itu apa ya? MRP ya? Iya, itu hanya mereka. Iya, jadi mobil itu di appraisal dulu sebesar 90 juta yang bisa cair 70%-nya. Dikurangi 10 juta dulu. Dikurangi 10 juta. Itu baru dikalikan dengan 60 sampai 70 juta. 60 sampai 70%. Sorry. Oke, 60 sampai 70% tergantung dari kemampuan kita sebenarnya untuk ngangsur. Iya. Dilihat juga dari DP-nya. Detail nih, Mas. Berapa yang cair mobil ini? Cair sekitar 40 sampai 45. 40 sampai 45 juta. Iya. Artinya pokok hutangnya itu 40 sampai 45 juta, ya kan? Nah, 45 juta itu angsurannya berapa, Mas, di ACC ini? Angsurannya di bawah 2 juta sih. Di bawah 2 juta berapa tahun? Selama 3 tahun. 3 tahun ya? Iya. Oke. Ya, ibaratnya ini aja sih. Kita nyicil NMAX atau iya. Tapi nggak kepanasan, nggak kehujanan. Iya, betul banget itu. Terus oke ya, clear ya, angkanya clear. Terus idenya ini ngambil mobil ya, yang pertama karena memang ada offering bagus dari ACC atau memang pengen punya mobil terus cari-cari leasing? Pertama sih pengen mobil aja dulu. Mobil dulu. Ya, terusnya mikir-mikir. Kemarin pertama sih pengennya BMW yang sesuai budget ya, sekitar 40 sampai 50 juta lah BMW. Tapi nyari barang ternyata nggak ada yang cocok. Karena kalau mau yang maksudnya yang kondisinya bagus juga harganya ternyata tinggi juga. Tinggi, memang betul. Kalau BMW itu tergantung kondisi. Iya. Dan dipikir-pikir lagi spare partnya juga kalau ini mahal semua. Benar. Setelah itu dari kakak itu ngasih rekomendasi coba nih cari Honda Stream gitu. Karena Honda Stream juga dibilang mobil lintas zaman nih, bagus gitu. Buat anak muda juga masih masuk lah ya, cocok. Gitu. Habis itu ternyata nyari Honda Stream rata-rata harganya sekitar 70-an sampai 90 lah. Ada juga yang 100, itu udah tahun 2007 kalau nggak salah. Udah terakhir 2006, Mas? 2007 mana ada yang di iklan? Mungkin itu ini ya. Mungkin perakitan 2006 cuma dia belinya 2007 mungkin. Jadi diasumsikan sama dia jual tahun 2007. Gitu. Nah, itu juga kebetulan dari Mas juga nawarin gitu ikut program itu ACC. Jadi saya hitung-hitung bunganya dan yang lainnya masih masuk sih gitu. Contoh kayak mobil ini saya hitung totalnya tuh kalau misalkan ditambah dengan pokok utang dan cicilan sama dengan DP saya itu totalnya 98-an juta. Masih masuk ya. Masih masuk gitu. Saya juga pernah nyoba untuk datang sendiri ke
showroom gitu dengan kondisi yang dulu mobilnya itu harganya kalau nggak salah 59 juta 11 frame. Tapi totalnya jatuhnya bisa sampai 118. Itu di showroom ya? Di showroom benar gitu. Jadi ya kalau kita mau sedikit agak ngeluarin effort gitu mungkin nanti kita ada jalan gitu. Iya benar. Itu dia tadi, memang harus bereffort ya kan. Kalau kita di showroom ya memang gampang, semua data dan lain-lain orang showroom yang urus ya kan. Tapi itu dia mahal. Enggak, ini sorry nih orang showroomnya. Jadi kita memang harus fair lah. Jadi thank you nih infonya ya. Jadi teman-teman tahu kalau untuk individual ya, penjualnya juga individu, mau di leasing kita ngurus sendiri, tapi lagi-lagi dengan satu syarat, bukan dengan satu syarat ya, dengan kita mau bereffort dan kita baik-baik sama penjualnya, ya insya Allah itu ada jalan dan jauh lebih murah ya. Bukannya, tapi kalau nggak mau repot sih ya datang aja ke showroom. Gitu. Ini satu alternatif aja sih sebenarnya. Oke, kayak saya rasa itu aja info dari kita ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe bagi yang belum. Oke, sampai ketemu di video Babang Ray berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi digesek nomor rangka sama nomor mesinnya. Perlu tisu nggak mas? Perlu tisu? Oke. Bagusnya gampang ya mas.